Salam sinema, sahabat sinemalogi. KKN di Desa Penari adalah film horor yang disutradarai oleh Awi Suryadi. Film yang diadaptasi dari thread Twitter tahun 2019 lalu ini dibintangi oleh Tisa Biani, Adinda Thomas, Aghnini Haq, Calvin Jeremy, M. Fajar Nugraha, Ahmad Megantara, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang 6 mahasiswa yang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di suatu desa pelosok Jawa Timur. KKN yang harusnya bermanfaat dan menyenangkan ini ternyata mendatangkan bencana ketika ada yang melanggar aturan adat desa. KKN di Desa Penari termasuk setia terhadap sumber awalnya. Meski thread Twitternya ada 2 sudut pandang pencerita, yaitu Nur dan Widya, versi film menggabungkan keduanya. Namun mungkin karena terlalu setia, di film ceritanya terasa bertele-tele dan ada repetisi. Adegan awal saat survei lokasi saya rasa tidak perlu karena mengakibatkan adegan memasuki desa harus berulang 2 kali. Dengan visual yang mirip pula. Meski harus diakui, visual film ini megah dan berhasil menerjemahkan dengan baik desa di cerita Twitter. Desain produksinya bagus, cukup sesuai dengan bayangan saya sebagai pembaca tweetnya dulu. Sanggar terbengkalai, makam ditutup kain hitam, pemandian, penari, ular, dan lain-lain. Karakter ke-6 mahasiswa KKN juga sesuai gambaran, meski beberapa hanya mendapatkan screen time yang sedikit. Kekurangannya mungkin backstory hubungan mereka yang kurang dibahas. Misalnya, Nur dan Bima ternyata sobat sejak lama. Tisa Biani dan Adinda Thomas memberikan performa yang bagus. Konflik batin dan beban yang timbul dari masalah sangat tergambar di mimik wajah dan gesture tubuh mereka berdua. Aghnini Haq juga mengejutkan terutama saat adegan puncak. Aulia Sarah dengan pancaran auranya sanggup menguasai karakter Badara Wuhi yang elegan sekaligus menggoda dan mematikan. Mungkin yang benar-benar kurang adalah para pemeran figuran yang benar-benar seperti figuran. Banyak yang kaku dan kurang bisa melebur. Ada satu yang membuat saya terharu adalah kemunculan Pak Ali Zainal Abidin atau lebih dikenal dengan Pak Diding Boneng. Beliau berhasil memainkan peran dramatik setelah hampir sepanjang karirnya berperan komedik. Jempol untuk Pak Boneng. KKN di Desa Penari sebenarnya bukan tipe horor yang mengandalkan kejutan yang menakutkan, tapi lebih ke pengalaman mistis dan ganjil. Makanya agak gimana gitu saat film ini memaksakan jump scare. Pengalaman-pengalaman di luar nalar dan misteri di seputarnya yang seharusnya menjadi penarik utama perhatian penonton. Dan itu relatif berhasil. Apalagi adegan klimaks di penghujung film yang dramatis, emosional, dan dieksekusi dengan baik sekali. Terutama emosi yang ditampilkan Adinda Thomas dan Aghnini Haq. Hal ini didukung dengan sinematografi jempolan. Banyak shoot-shoot menarik yang menurut saya istimewa. Salah satunya adegan siluet penari di tirai. Gambaran atmosfer desa dengan alunan musik gamelan juga berhasil membentuk nuansa mistis di sana. Makeup, kostum, efek visual juga berkelas. Tak diragukan lagi aspek teknis menjadi keunggulan film ini. Film KKN di Desa Penari yang berdurasi 130 menit bisa terasa terlalu panjang saat awal karena agak bertele-tele. Namun 1 jam terakhir saya rasa menjadi bagian terbaik film ini. Meski sebenarnya adegan epilog atau saat rekaman wawancara itu tidak terlalu esensial juga. Seperti dijelaskan di thread Twitter, inti cerita KKN di Desa Penari sebenarnya tentang tata krama. Bagaimana adab sebagai tamu, dan sebagainya. Jadi ingatlah kalian para mahasiswa yang KKN, jaga sikapmu. Demikianlah video reaksi dari film KKN di Desa Penari yang tayang di bioskop. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cek akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.